Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Simone Inzaghi memuji performa Inter Milan atas kemenangan 2-0 di Stadio Giuseppe Meazza dalam laga pekan ke-17 Serie A dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun tidak tampil dalam kondisi terbaik di kandang, Inter berhasil membawa pulang 3 poin berkat gol dari Carlos Augusto dan Marcos Thuram. Inzaghi mencatat bahwa timnya tetap fokus meski Como berusaha memberikan perlawanan. Pelatih asal Italia ini juga mengingatkan bahwa meskipun ada tekanan, mereka mampu mengambil kendali permainan ketika diperlukan. Inzaghi juga menyebut adaptasi strategi yang dilakukan timnya terbukti mampu meredam ancaman Como. Kami tidak cukup tajam di babak pertama dan lapangan tidak dalam kondisi baik. Tetapi kami tahu begitu kami meningkatkan performa, kami bisa mengambil alih kendali, tambahnya. Dengan hasil ini, Inter tetap menjaga posisi di papan atas klasmen. Mereka berada di tempat ketiga dan hanya tertinggal 3 poin dari pemimpin klasmen Atalanta dengan 1 pertandingan di tangan. Marcos Thuram semakin menunjukkan kualitasnya di Inter, kini menjadi salah satu pencetak gol terbanyak dengan 12 gol di Serie A. Inzaghi mengungkapkan bahwa Thuram telah beradaptasi dengan baik dan berkontribusi besar bagi tim. Dia bekerja keras bersama rekan-rekannya dan seluruh staf. Dia selalu berlatih dengan baik dan langsung bisa menyesuaikan diri dengan taktik kami, kata Inzaghi. Sedangkan Lautaro Martinez kembali gagal mencetak gol. Meski begitu, Inzaghi meminta striker asal Argentina itu untuk tidak terlalu khawatir. Saya pernah menjadi striker dan saya tahu momen seperti ini bisa terjadi, kata Inzaghi. Saya bilang kepada Lautaro untuk santai saja karena dia selalu mencetak gol dan akan terus melakukannya. Keberuntungan akan berubah dan dia hanya perlu khawatir jika tidak mendapatkan peluang. Pemain Inter Carlos Augusto dan Alessandro Bastoni menegaskan pentingnya tim untuk melupakan musim lalu dan fokus pada pertandingan yang ada, menyusul kemenangan 2-0 atas Como di San Siro. Kemenangan ini dianggap sebagai poin krusial meskipun mereka tidak tampil dalam performa terbaiknya. Carlos Augusto mengungkapkan rasa bahagianya setelah kemenangan yang sulit diraih melawan Como. Inter mencatatkan 3 poin penting berkat sundulan tajamnya dari sepak pojok yang diberikan Hakan Calhanoglu, ditambah gol spektakuler Marcos Thuram di waktu tambahan. Saya senang, tapi seperti yang selalu saya katakan, hal yang paling penting adalah kemenangan untuk Inter. Kami tahu ini pertandingan yang sulit, tetapi kami berhasil meraih 3 poin. Ujar Carlos Augusto kepada Sky Sport Italia. Carlos Augusto juga berperan penting di sisi pertahanan. Di tengah krisis cedera yang melanda lini belakang, pemain asal Brasil ini melakukan intersepsi penting untuk menggagalkan peluang gol yang bisa saja dicetak Eduardo Goldaniga. Dalam pertandingan ini, Inter harus bermain tanpa beberapa pemain inti seperti Matteo Darmian, Francesco Acerbi, dan Benjamin Pavard. Sementara Stefan De Vrij hanya bisa duduk di bangku cadangan. Alessandro Bastoni dipindahkan ke posisi tengah dalam formasi 3 bek dengan Carlos Augusto bermain di sebelah kiri. Ini adalah poin yang sangat penting, terutama dalam pertandingan di mana kami mungkin tidak tampil 100% dan kehilangan pemain kunci, kata Bastoni kepada Sky Sport Italia.
Inter Milan kini menghadapi jadwal yang sangat padat setelah pertandingan melawan Cagliari dan perjalanan ke Arab Saudi untuk Supercoppa Italiana melawan Atalanta. Mereka juga berpotensi bermain di final Supercoppa. Selain itu, Inter masih berjuang untuk finish di posisi 8 besar Liga Champions dan memiliki pertandingan Serie A yang tertunda melawan Fiorentina yang memungkinkan baru akan digelar pada Februari mendatang. Sejak melakoni debut profesionalnya pada musim 2013-2014, Hakan Calhanoglu telah konsisten menunjukkan kelasnya sebagai gelandang serang yang kreatif. Dengan torehan 150 gol dan assist di Bundesliga dan Serie A, Calhanoglu membuktikan dirinya sebagai salah satu playmaker paling efektif di Eropa. Asis cantiknya kepada Carlos Augusto dalam laga melawan Como semakin mengukuhkan posisinya di jajaran elit. Data dari Opta menunjukkan bahwa hanya 4 gelandang top lainnya, yaitu Kevin De Bruyne, Marco Reus, Angel Di Maria, dan Dimitri Payet, yang mampu melampaui catatan produktivitas Calhanoglu di 5 liga top Eropa dalam periode yang sama. Inter tengah bersiap mengubah strategi transfer mereka secara signifikan. Klub berjuluk Nerazzurri ini mulai mengalihkan fokus dari merekrut pemain berusia di atas 30 tahun seperti Edin Dzeko, Henrikh Mkhitaryan atau Francesco Acerbi dan lebih memilih mendatangkan talenta muda yang memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Dalam rencana terbaru, Inter ingin merekrut pemain muda berbakat seperti Nico Paz dan Santiago Castro. Meskipun biaya transfer pemain-pemain seperti ini bisa cukup mahal, potensi mereka untuk menjadi aset yang berharga dalam jangka panjang membuat investasi ini dianggap lebih bijaksana. Pemain muda dengan prospek cerah tak hanya berpeluang memberikan dampak besar di lapangan, tetapi juga meningkatkan nilai jual klub jika mereka tampil memukau dan menjadi incaran klub-klub besar lainnya di masa depan. Langkah ini menandakan pergeseran penting dalam filosofi transfer Inter. Jika sebelumnya klub kerap mengandalkan pengalaman para pemain veteran untuk memberikan stabilitas di lapangan, kini fokusnya adalah membangun skuad yang lebih dinamis, berenergi, dan berorientasi pada masa depan. Dengan memilih pemain-pemain muda, Inter ingin menyeimbangkan performa kompetitif di lapangan dengan kestabilan finansial klub. Pemain-pemain seperti Paz dan Castro diharapkan menjadi wajah baru Inter dalam era baru, menciptakan identitas tim yang lebih segar dan berorientasi jangka panjang. Langkah ini juga diharapkan menjadikan Inter lebih kompetitif baik di Serie A maupun di Eropa dengan menampilkan tim yang tidak hanya siap bertarung tetapi juga memiliki nilai pasar tinggi di industri sepak bola modern.